Selamat datang di Zio Channel. Gu Nanzu, CEO berpengaruh dari Gu Group dan Singyun Animation, berhasil mengubah Gu Group menjadi kekuatan media baru hanya dalam 4 tahun dan mendirikan Singyun Animation yang diakui internasional. Ia tampil dalam sebuah program untuk membahas proyek Singyun, melihat dunia dari mata anak-anak, sebuah inisiatif amal di mana semua penulis Singyun akan menciptakan dongeng untuk anak-anak. Meskipun ada pertemuan terjadwal untuk membahas perpanjangan kontrak dengan Mansing, Gu Nanzu tiba-tiba membatalkannya dan malah memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka. Ia menegaskan bahwa Mansing hanya menghasilkan karya, tiruan, yang tidak memiliki nilai sejati dan akan membuat Singyun menjadi sampah jika mereka bergantung pada konten semacam itu. Ia bersikeras bahwa Singyun harus fokus pada produksi karya terbaik untuk memantapkan posisinya di industri ini. Sementara itu, Zhou Jianxing, seorang mahasiswi Universitas Nancheng, melakukan berbagai pekerjaan sampingan seperti pengantaran dan tugas-tugas kecil untuk menambah penghasilannya sebagai kartunis. Bapak Liu dari Mansing menugaskannya untuk menggambar 365 hari seorang gadis yang sakit parah, berdasarkan draft baru yang dramatis yang mencakup tokoh utama pria miliarder dunia dan skenario cinta. Terlepas dari keraguannya tentang plot yang tidak masuk akal dan tidak logis, bayaran tinggi sebesar 200 RMB per halaman meyakinkannya untuk menerima tawaran tersebut. Ciuman tak sengaja antara Gu Nanzu dan Zhou Jianxing yang disaksikan oleh karyawan perusahaan menyebabkan Gu Nanzu pingsan karena reaksi stres yang parah. Jiang Xiaochuan, asistennya, segera menjelaskan kepada Zhou Jianxing bahwa Gu Nanzu pernah mengalami kecelakaan saat kecil yang menyebabkannya mengembangkan reaksi stres yang seringkali mengakibatkan pingsan di bawah tekanan berat. Zhou Jianxing merasa bertanggung jawab atas kejadian itu, menawarkan diri untuk bertanggung jawab, tetapi Gu Nanzu segera melamar, menyatakan bahwa dia hanya membutuhkan Zhou Jianxing untuk menikah. Ibu Gu Nanzu tiba di rumah sakit, terkejut mendapati Gu Nanzu sedang melamar Zhou Jianxing. Setelah mengetahui bahwa Zhou Jianxing adalah pacar Gu Nanzu, ia sangat gembira, karena Gu Nanzu bel. Gu Nanzu sangat marah kepada Zhou Jianxing, yang mengakui bahwa dia secara tidak sengaja membuang Rubik's Cube miliknya ke tempat sampah. Zhou Jianxing meminta maaf berulang kali dan menawarkan untuk tetapi Gu Nanzu mempertanyakan apakah dia mampu melakukannya, menekankan berapa kali dia telah mengatakan kepadanya untuk tidak menyentuh barang-barangnya.
dan mengancam akan mengusirnya. Zhang Yin segera turun tangan, menarik Zhou Jianxing pergi dan mempertanyakan perlakuan kasar Gu Nanzu terhadap tunangannya. Marah dan salah menafsirkan reaksi fisiknya, Zhou Jianxing menghadapinya, menuntut untuk mengetahui mengapa dia menciumnya selama perjalanan berkemah mereka. Melihatnya tampak sakit, dia dengan marah bertanya apakah menciumnya, sangat menjijikkan. Setelah mendapatkan pekerjaan baru sebagai manajer departemen, Zhou Zixuan pulang dan mendengar Zhou Jianxing. Jika Gu Nanzu menikahi pewaris temannya, Zhou Jianxing, saham gabungan mereka akan melebihi 51%, yang secara efektif akan menghilangkan pengaruh Lu Ziming. Lu Ziming menyatakan bahwa setidaknya sampai reorganisasi grup Gu, dan Jiang Jingxuan mengakui bahwa tujuan mereka sejalan. Kemudian, Zhou Jianxing tiba di Xingyun Animation untuk menemui Gu Nanzu, tetapi ia sedang rapat. Ia mengenang pertemuan pertama mereka ketika wanita itu tiba-tiba memintanya untuk menjadi asistennya. Ia mengakui bahwa meskipun tenggat waktu yang ketat, ia merasa bahagia hanya dengan berada di sisinya, terharu oleh dedikasinya. Kemudian ia menyatakan cintanya kepada wanita itu. Namun, Zhou Jianxing awalnya mengira pengakuan cintanya hanyalah lelucon. Kemudian, saat mereka menonton kembang api bersama, Zhou Jianxing teringat bahwa terakhir kali dia menghadiri acara seperti itu adalah bersama Gu Nanzu, dan hari itu juga terlalu berisik. Dia bertanya-tanya apakah Gu mencoba mengungkapkan perasaannya saat itu, meskipun dia juga berpikir mungkin Gu hanya memintanya untuk mengecilkan suara. Merasakan pikirannya, Zhang Yin bertanya apakah dia masih belum bisa melupakan Gu Nanzu. Tiba-tiba, Gu Nanzu muncul kembali, sambil memegang balon. Ia menyatakan bahwa meskipun momen itu terburu-buru, pengakuannya haruslah megah. Ia mengakui sifatnya yang sulit, tetapi menyatakan bahwa bertemu dengannya telah mengubahnya secara mendalam, membuat tempat-tempat ramai dan rumah sakit yang dulu ditakutinya menjadi tidak lagi takut. Ia, yang tidak pernah ingin kalah dari siapapun, rela kalah darinya. Ia mengakui cintanya yang mendalam kepada Zhou Jianxing, tidak dapat membayangkan hidup tanpanya. Terharu, Zhou Jianxing langsung menerima, sambil berkata, "Aku berjanji padamu." Dengan bercanda, ia kemudian menggunakan pengeras suara untuk mengumumkan bahwa Gu Nanzu, walimu Zhou Jianxing Sedan. Untuk lamaran yang sesungguhnya, Gu Nanzu dengan teliti menyiapkan ladang lavender yang menakjubkan. Mengenakan setelan jas, ia berjalan menuju Zhou Jianxing. Berlutut dengan satu lutut, dan memberikan cincin.
Ia berterima kasih padanya karena telah mengubah hidupnya, karena telah membuatnya jatuh cinta, dan karena telah memberinya keberanian untuk menghadap.